Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Bila ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak mudah, tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merecehkan anak-anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan meliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya semua manusia percaya bahwa orang benar pasti diberkati Tuhan. Oh, hidupnya diberkati luar biasa pada umumnya. Dan pada umumnya orang percaya bahwa orang yang berdosa, orang yang jahat pasti akan menerima kutukan dan hukuman dari Tuhan. Pada umumnya demikian. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika semua manusia percaya akan hal itu, karena Allah adalah Allah yang maha adil, di mana orang benar layak untuk diberkati dan orang berdosa atau orang jahat layak untuk menerima kutukan. Tetapi ketika melihat realita kehidupan, tampaknya sangat berbeda sekali. Di mana orang-orang benar justru seringkali mengalami pergumulan dan penderitaan, mengalami kemiskinan, mengalami sakit penyakit. Saudara kasih Tuhan, tidak sedikit di tengah-tengah pandemi ini ada orang yang sungguh takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, sudah menjaga protokol kesehatan 5M dan bahkan sudah vaksin, tetapi tetap saja mengalami terpapar COVID-19 dan tidak sedikit yang meninggal. Bagaimana kita bisa memahami demikian? Apakah Tuhan tidak menjagai orang-orang yang demikian? Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Sementara realitanya ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang berdosa, ada orang-orang yang hidup sembarangan. Justru tampaknya seakan-akan tidak mengalami sakit, penderitaan, dan bahkan seringkali mengalami kesuksesan demi kesuksesan dalam hidupnya. Saudara, bagaimana kita bisa memahami realita hidup yang demikian, saudara kasih Tuhan? Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Alkitab jelas sekali. Memang benar Allah itu adil, di mana orang benar itu layak untuk menerima berkat Tuhan. Di mana orang berdosa, orang yang jahat layak untuk menerima kutuk. Tetapi firman Tuhan juga menjelaskan bahwa ada kalanya, ada saatnya, dan bahkan tampaknya Tuhan membiarkan orang-orang benar atau umatnya mengalami pergumulan dan penderitaan. Saudara kasih Tuhan, ayat yang kita baca di dalam Ratapan 3 tadi, dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, seringkali orang mencari pertolongan Tuhan dengan berbagai cara. Ada yang berusaha memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, ada yang menyembah Tuhan, dan bahkan dalam mencari pertolongan, ada orang yang mengusahakan segala-galanya, menghalalkan segala-galanya. Bahkan
datang ke dukun pun ada orang yang berkata, toh Tuhan juga bisa memakai semua orang. Saudara kasih Tuhan, tetapi firman Tuhan jelas sekali. Adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tampaknya kok begitu pasif sekali. Kenapa dikatakan baik? Bahkan di ayat 27 dikatakan, adalah baik bagi semua orang pria memikul kuk pada masa mudanya. Loh, bukankah pada masa muda enaknya itu bersenang-senang, berfoya-foya, bersuka cita? Kenapa dikatakan adalah lebih baik memikul kuk pada masa mudanya? Bahkan dikatakan Tuhan yang membebankannya. Saudara, orang-orang anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, Tuhan izinkan memikul kuk. Artinya tanggung jawab, pergumulan, dan penderitaan. Dikatakan biarlah ia merebahkan diri dengan memukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Saudara, kenapa firman Tuhan sampaknya tidak dimasuk di akal? Ada orang ditampar pipi malah justru dibiarkan saja. Ada orang dicerca tampaknya suruh dibiarkan saja sampai kenyang. Dikatakan karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Saudara, ini artinya apa? Memang tidak selama-lamanya, tetapi Alkitab menjelaskan Tuhan mengucilkan, Tuhan membebankan. Artinya segala penderitaan, segala pergumulan, segala ketidakadilan bahkan kejahatan masih bisa dialami oleh anak-anak Tuhan, umat Allah. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Pertanyaannya demikian, mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Saudara, itu seringkali menjadi pertanyaan pergumulan ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami kejahatan, ketika kita mengalami ketidakadilan. Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Dan kalau kita membaca firman Tuhan, tampaknya tidak semua dijelaskan mengapa Tuhan izinkan terjadi, dan bahkan tampaknya Tuhan diam, tidak memberikan alasan. Saudara, bagaimana kita bisa memahami Tuhan Allah yang demikian? Saudara, tidaklah mudah. Ratapan ditulis oleh seorang nabi yang begitu penuh dengan penderitaan. Makanya tidak heran dituliskan kitab ini dengan sebutan ratapan. Dia memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dia berkata-kata memberitakan firman Tuhan. Dia hidup mentaati kehendak Tuhan. Tetapi justru yang dia alami penuh dengan penderitaan, sakit penyakit dialami tubuhnya, ketidakadilan dialami dalam hidupnya, dan bahkan dia mengalami kejahatan, menjadi korban dari kejahatan. Saudara kasih Tuhan, mengerikan sekali. Dan penggambaran ini bukan hanya gambaran tentang hidupnya sendiri saja, tetapi menjadi gambaran juga umat Allah, di mana umat Allah harus merasakan penderitaan dengan dijajah dan dibuang ke berbagai penjuru dunia. Bagaimana mungkin umat Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri mengalami penderitaan demikian? Bisa jadi karena dosa yang dikerjakan oleh umat Allah, bangsa Israel itu, sehingga Tuhan menghukumnya. Tapi pertanyaannya, bukankah tidak semua orang bangsa Israel berdosa? Ada yang hidupnya sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, seperti Nabi Yeremia, juga Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka harus merasakan dampaknya. Mereka juga sama-sama dibuang. Saudara, oleh sebab itu, sudut pandang mereka jelas sekali bahwa Tuhanlah yang mengizinkan itu terjadi. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, oleh sebab itu mari kita mengoreksi diri kita.
Apakah ada dosa yang telah kita lakukan sehingga Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Kalau ternyata kita dapati bahwa sesungguhnya kita orang berdosa yang seringkali melanggar dan bahkan melawan Tuhan, mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan pengampunan dan pemulihan bagi kita. Tetapi kalau kita sudah benar, hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki motivasi yang benar, memperkatakan yang benar, melakukan yang benar, itu pun masih kita mengalami penderitaan. Kita tahu Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, Allah yang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada Dia, Allah yang begitu mengasihi kita. Mengapa? Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat 22 tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dikatakan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, ayat 23. Saudara, kuncinya di situ, yaitu sebuah pengenalan Allah yang benar, Allah yang kasih setianya selalu baru tiap pagi, rahmatnya begitu besar kepada kita. Dan dikatakan ayat 24, Tuhan adalah bagianku. Saudara, inilah berkat yang sejati. Kalau tadi di awal dikatakan orang benar akan diberkati oleh Tuhan, saudara, definisi berkat apa? Apakah dengan kekayaan? Apakah selalu pasti harus dengan kesehatan? Apakah selalu pasti harus dengan kesuksesan? Tidak. Berkat terbesar dari Tuhan adalah dirinya sendiri. Dikatakan ayat 24, Tuhan adalah bagianku. Saudara, kalau kita sendiri, jiwa kita, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, jiwa kita puas hanya oleh Tuhan saja. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, kejahatan dan ketidakadilan, di mana Tuhan izinkan itu terjadi, maka kita akan tetap percaya dan berharap kepada Dia saja. Oleh sebab itu dikatakan yang 24b, oleh sebab itu aku berharap kepadanya, hanya kepadanya. Kenapa? Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara kasih Tuhan, contoh nyata orang-orang yang takut akan Tuhan tapi mengalami penderitaan begitu banyak di Alkitab. Tetapi hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang hidup berkenan di hadapan Allah Bapa. Tetapi Dia justru, Allah Bapa mengizinkan Dia untuk mengalami penderitaan tubuhnya. Kejahatan Dia sebagai korban kejahatan dari orang-orang berdosa, Dia mengalaminya dan bahkan Dia diadili dengan penuh dengan ketidakadilan. Bahkan Allah izinkan Dia mengalami kematian. Saudara, sekalipun orang-orang benar Tuhan izinkan bahkan sampai mengalami kematian pun, dia akan tetap percaya kepada Allah, sumber kasih karunia. Dia akan tetap berharap kepada Allah, sumber kasih karunia itu. Makanya tidak heran Tuhan Yesus ketika dibangkitkan menunjukkan bahwa kasih setia Allah begitu besar. Dan tidak heran orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menerima kepastian itu, berani berseru di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 14 dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kuncinya di mana?
ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan bahwa Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu dan kepada dirinya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus juga berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau saat ini sudah berusaha sekuat mungkin untuk menjaga kesehatanmu, kalaupun Tuhan izinkan engkau mengalami terpapar COVID, tetap percaya dan berharap hanya kepada Allah saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun engkau mengalami kejahatan dan ketidakadilan, padahal engkau sudah hidup benar di hadapan Allah yang Maha Kudus, tetaplah percaya kepada Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, mari kita serahkan seluruh hidup kita. Kita percayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Rahmat-Mu yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami orang-orang berdosa ini. Sungguh ya Tuhan, biarlah kami didapati setia, tetap percaya dan berharap hanya kepada Engkau saja. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Dan bahkan Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kalaupun kami harus mengalami penderitaan dan bahkan kematian, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kami, kami pun juga akan menang dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami tidak akan menyerah meskipun yang kami hadapi tidaklah mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.